Selamat datang di Ratu Drama, tempat di mana cinta bertemu dengan konflik dan intrik yang tak terduga. Saya Giska akan membawa Anda ke dalam dunia yang penuh dengan kisah-kisah emosional dan perasaan yang mendalam. Di sini setiap detik dipenuhi dengan ketegangan. Apakah cinta akan bertahan di tengah badai masalah? Apa yang terjadi ketika rahasia terungkap dan kepercayaan mulai retak? Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan dramatis ini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh gairah dan konflik yang akan membuat Anda terpaku. Siapkan hati Anda karena kisah-kisah ini akan mengguncang jiwa dan membawa Anda pada perasaan yang tak terlupakan. I love my family. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah drama rumah tangga dengan judul Mertua dan Ujian Kehidupannya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nina adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang baru menikah dengan Anton. Anton adalah seorang pria penyayang dan bijaksana. Sedangkan Burina, mertua Nina, seorang wanita berusia 60 tahun, mantan pengusaha yang kuat dan mandiri. Dan Pak Rudi, suami Burina dan ayah Anton, seorang pria yang sabar dan penuh kasih. Rumah baru Nina dan Anton berdiri megah di tengah kawasan perumahan yang tenang, dikelilingi taman yang asri. Mereka baru saja menghabiskan beberapa bulan terakhir mempersiapkan rumah ini. Dari pemilihan furniture hingga pengecatan dinding dengan warna yang mereka suka. Kini setelah semua persiapan selesai, mereka siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Namun perayaan kebahagiaan ini juga datang dengan sebuah tantangan. Beberapa minggu lalu, Burina, ibu Anton, mengalami serangkaian masalah kesehatan yang membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Setelah beberapa diskusi yang panjang dan emosional, Nina dan Anton memutuskan untuk membawa Burina dan Pak Rudi, ayah Anton, untuk tinggal bersama mereka. Mereka ingin memastikan bahwa orang tua Anton mendapatkan perawatan dan dukungan yang terbaik, sekaligus menjaga kualitas hidup mereka. Hari itu matahari bersinar cerah dan udara di luar terasa segar. Nina sedang duduk di dapur, mengatur meja makan dengan hati-hati. Ia menyajikan teh herbal yang baru saja ia buat, berharap bisa menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Meskipun dia tahu ada tantangan besar yang menantinya, Nina berusaha keras untuk menunjukkan keramahan dan perhatiannya. Dengan penuh harapan, Nina melangkah keluar dari dapur dan melihat Burina serta Pak Rudi duduk di ruang tamu. Burina terlihat agak tegang, duduk tegak di kursinya dengan wajah yang cenderung datar dan cemberut. Pak Rudi di sisi lain tampak lebih santai, mencoba membuat suasana menjadi lebih nyaman dengan senyumnya yang lembut. Nina meletakkan nampan di meja dan dengan sopan berkata, "Burina, silakan duduk. Saya baru saja membuat teh herbal untuk menenangkan. Semoga Burina suka," ucapnya. Burina menatap cangkir teh herbal di atas meja dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Ia menanggapi dengan nada datar. "Terima kasih, Nina. Aku lebih suka teh hijau. Lagi pula, aku tidak terbiasa dengan cara kamu mengatur rumah," ucapnya. Nina merasa sedikit tertekan mendengar komentar itu, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu Burina adalah wanita yang kuat dan mandiri, dan perubahannya yang mendalam dalam gaya hidup pasti menjadi hal yang sulit diterima. Nina mengambil nafas dalam-dalam, berusaha untuk tidak membiarkan perasaan pribadinya mempengaruhi suasana hatinya. Anton yang melihat ketegangan di wajah Nina segera berusaha untuk menenangkan situasi. Dia duduk di sebelah ibunya, meraih tangan Burina dengan lembut.
dan berkata dengan nada yang menenangkan, "Bu, Nina baru belajar mengatur rumah. Dia sangat berusaha keras. Mungkin kita bisa saling membantu," ucap Anton. Bu Rina memandang Anton dengan tatapan tajam lalu melirik Nina. Dengan sedikit sinis, dia mengatakan, "Aku tahu kamu ingin melakukan yang terbaik, Nina. Tapi aku sudah lama mengurus rumah. Aku sudah memiliki cara sendiri untuk melakukannya." Nina mencoba untuk tersenyum meskipun hatinya terasa sedikit sakit. "Bu, jika ada hal-hal tertentu yang ingin Ibu sesuaikan atau ubah, mohon beritahu saya ya. Saya sangat menghargai masukan Ibu," ucap Nina. Pak Rudi yang merasa suasana semakin tegang memutuskan untuk mencoba mengalihkan perhatian dengan topik yang lebih ringan. "Bagaimana dengan rencana makan malam? Kita bisa merencanakan menu bersama agar semuanya sesuai dengan selera semua orang," ucapnya. Nina merasa lega dengan intervensi Pak Rudi. "Itu ide yang bagus, Pak. Saya ingin memastikan bahwa menu makan malam nanti bisa dinikmati oleh semua orang. Mungkin kita bisa membuat daftar makanan yang disukai semua orang," ucap Nina. Bu Rina mengangguk pelan, walaupun wajahnya masih menunjukkan ketidakpuasan. "Baiklah, kita lihat nanti. Aku hanya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar." Dengan suasana yang sedikit lebih ringan, mereka mulai berdiskusi tentang menu makan malam. Nina merasa cemas namun mencoba untuk tetap fokus pada hal-hal yang positif. Ia tahu bahwa proses adaptasi ini tidak akan mudah, tetapi ia juga percaya bahwa dengan komunikasi yang baik dan kerjasama, mereka bisa mengatasi tantangan ini. Sementara itu, Anton mencoba untuk tetap berada di tengah, berusaha menjaga keseimbangan antara istri dan ibunya. Ia tahu bahwa kedua belah pihak membutuhkan pengertian dan kesabaran. Ia juga tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi keluarga mereka, dan dia ingin memastikan bahwa mereka semua bisa melewatinya dengan kepala tegak. Saat sore menjelang, Nina dan Anton memutuskan untuk mengajak Bu Rina dan Pak Rudi berkeliling rumah untuk menunjukkan beberapa perubahan dan penambahan yang telah mereka lakukan. Mereka berharap bahwa dengan melihat usaha yang telah mereka lakukan, Bu Rina akan merasa lebih nyaman. Setelah tur rumah singkat, Bu Rina mulai melonggarkan ketegangan di wajahnya. Meskipun dia masih merasa agak tertekan dengan perubahan besar ini, dia mulai mengakui usaha Nina dan Anton. Dia melihat betapa kerasnya mereka bekerja untuk membuat rumah ini menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Di meja makan, suasana mulai terasa lebih hangat. Nina yang merasa sedikit lebih percaya diri menyajikan hidangan yang telah mereka siapkan bersama. Walaupun Bu Rina masih memberikan beberapa komentar kritis, suasana hati mereka perlahan mulai mencair. Pak Rudi tersenyum dan berkata, "Ini adalah awal yang baik. Kita akan menghadapi ini bersama. Dan aku yakin kita semua akan bisa menyesuaikan diri dengan baik." Nina tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Pak. Kami sangat menghargai dukungan dan pengertian dari semua pihak. Mari kita buat yang terbaik dari situasi ini dan saling mendukung satu sama lain," ucap Nina. Bu Rina meskipun tetap berusaha keras untuk menyesuaikan diri, mulai terlihat lebih lembut. "Baiklah, mari kita lihat bagaimana semuanya berjalan. Aku akan mencoba untuk lebih terbuka." Dengan semangat baru dan harapan yang lebih tinggi, mereka melanjutkan malam dengan makan malam yang sederhana namun penuh makna. Meskipun masih ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan, mereka mulai merasakan bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi berbagai tantangan yang akan datang. Ini adalah awal dari perjalanan panjang, tetapi Nina dan Anton merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu bahwa meskipun ujian kehidupan ini tidak mudah, mereka akan menghadapinya bersama
dengan saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Seiring berlalunya waktu, rubah Nina dan Anton yang dulunya penuh dengan harapan dan optimisme mulai menunjukkan keretakan yang tak terhindarkan. Bu Rina yang awalnya berusaha keras untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di rumah anaknya, kini mulai merasa tak puas dengan cara Nina mengelola rumah tangga. Ketegangan ini semakin menguat seiring dengan munculnya perbedaan pendapat yang tajam antara Nina dan Bu Rina. Pagi itu matahari bersinar dengan lembut melalui jendela dapur, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di lantai. Nina berdiri di tengah dapur, menyapu lantai dengan penuh konsentrasi. Dia merasa seakan setiap gerakan sapu harus diperhatikan dengan seksama, agar Bu Rina tidak memberi komentar yang tajam. Meskipun begitu, dia berusaha keras untuk tetap tenang. Sementara itu, Bu Rina duduk di ruang tamu dengan selembar majalah di tangannya. Tetapi tatapannya tidak benar-benar tertuju pada bacaannya itu. Ia lebih banyak mengamati gerak-gerik Nina dengan mata yang penuh penilaian. Setiap kali Nina melewati ruang tamu, Bu Rina seolah-olah memantau setiap detail aktivitas Nina. Bu Rina merasa perlu memberikan saran dan kritik, bahkan saat hal-hal yang dianggap sepele. "Nina," katanya dengan nada yang sedikit tinggi, "sepertinya kamu lupa nyapu di sudut-sudut ruangan. Lantai harus benar-benar bersih dari debu, terutama jika ada tamu yang datang," ucap Bu Rina. Nina yang merasakan ketegangan semakin menumpuk berhenti sejenak. Rasa kesal mulai merayapi hatinya. "Bu, saya sudah membersihkan lantai, tidak perlu diperiksa terus-menerus," jawabnya dengan suara bergetar. Bu Rina berdiri dan melangkah menuju dapur dengan langkah yang mantap. "Nina, aku hanya ingin memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Aku sudah lama mengurus rumah ini dan aku tahu caranya. Ini bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga tentang cara mengelola rumah dengan efisien," ucapnya. Nina menghela nafas panjang, mencoba untuk menenangkan diri meskipun emosinya mulai tersulut. "Saya mengerti, Bu, tapi saya juga sudah berusaha melakukan yang terbaik. Mungkin kita bisa mencoba saling percaya sedikit lebih banyak." Bu Rina lalu mengerutkan kening dan tampaknya kata-kata Nina tidak sepenuhnya meresap. "Bagaimana kamu bisa tahu apa yang terbaik jika kamu belum pernah melakukannya? Aku hanya ingin rumah ini terjaga dengan baik," ucap Bu Rina. Anton yang telah mendengarkan percakapannya dari jauh merasa perlu untuk turun tangan. Dia mendekati ibunya dan memanggil dengan lembut, "Bu, mungkin kita bisa memberikan sedikit ruang kepada Nina untuk mencoba caranya sendiri. Kita semua sedang belajar beradaptasi dengan perubahan ini. Tidak ada salahnya, Bu, memberi kesempatan pada metode baru," ucap Anton. Bu Rina menatap Anton dengan mata yang sedikit keras, tetapi nada suaranya mulai melunak. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kita tidak mengabaikan standar yang sudah aku tetapkan selama ini." Anton mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba untuk membujuk ibunya dengan cara yang lebih lembut. "Bu, aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik, tapi kita juga harus ingat bahwa ini adalah rumah baru dan Nina juga perlu kesempatan untuk membuatnya sesuai dengan gaya dan seleranya. Kita semua harus bisa menyesuaikan diri," ucap Anton. Bu Rina terlihat ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya duduk kembali di kursi ruang tamu dengan ekspresi yang sedikit melunak. "Baiklah Anton, aku akan mencoba untuk lebih sabar." Nina merasa sedikit lega, tetapi ketegangan masih tersisa di dalam hatinya. Dia melanjutkan pekerjaannya dengan tekun sambil berharap bahwa situasi ini akan membaik seiring berjalannya waktu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang agak tegang. Setiap aktivitas rumah tangga seakan menjadi ajang pertempuran antara metode Nina dan standar Bu Rina. Nina yang sebelumnya merasa penuh semangat,
mulai merasa tertekan oleh kritik yang terus-menerus. Di sisi lain, Burina merasa frustasi karena dia merasa bahwa caranya yang sudah lama diterapkan tidak dihargai sepenuhnya. Suatu sore, Nina sedang mempersiapkan makan malam. Dia mengatur meja makan dengan rapi, menggunakan piring dan gelas yang baru dibeli. Ketika dia menghidangkan makanan ke meja, Burina muncul dan mulai memeriksa penataan meja dengan seksama. "Ini terlalu banyak piring untuk satu makan malam," ujar Burina dengan nada yang tidak terlalu lama. "Kita seharusnya tidak menggunakan banyak peralatan jika tidak diperlukan. Ini hanya akan membuat pekerjaan menjadi lebih rumit." Nina mencoba untuk menjaga ketenangannya. "Bu, saya ingin membuat suasana makan malam menjadi lebih istimewa. Lagi pula, kita memang punya beberapa tamu akhir-akhir ini," ujar Nina. Burina tidak merespon dengan cara yang diharapkan Nina. Dia justru mengangguk dengan nada yang tidak puas. "Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana hasil akhirnya nanti." Anton yang berada di ruang makan merasa terjebak di antara dua sisi. Ia ingin memastikan agar rumah tangga mereka tetap harmonis, tetapi juga tidak ingin membuat ibunya merasa tidak dihargai. Dengan nada lembut, dia berusaha menengahi. "Bu, mari kita biarkan Nina mencoba gaya yang dia inginkan. Jika ada yang kurang, kita bisa mendiskusikannya setelahnya," ujar Anton. Makan malam pun berlalu dengan penuh keheningan. Meskipun makanan yang disajikan lezat, suasana di meja makan tidak begitu hangat. Nina merasa semakin tertekan dan Burina juga tampak tidak puas meskipun tidak mengungkapkannya lebih lanjut. Setelah makan malam, Nina dan Anton duduk di ruang tamu. Nina tampak lelah dan sedikit kecewa. "Mas, rasanya semakin sulit untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Aku merasa semua usahaku selalu dianggap tidak memadai." Anton pun lalu meraih tangan Nina dan mengusapnya dengan lembut. "Aku tahu ini tidak mudah, Nina. Tapi kita harus terus berusaha. Ini adalah ujian besar bagi kita semua. Kita perlu mencari cara untuk berkomunikasi lebih baik dan menyelesaikan perbedaan pendapat ini dengan lebih konstruktif." Nina pun mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. "Aku ingin semuanya berjalan baik, tapi kadang-kadang rasanya seperti aku terus-menerus gagal, Mas." Anton mencoba memberikan dorongan semangat. "Ingatlah bahwa kita di sini sebagai tim. Kami akan melewati ini bersama. Cobalah untuk bersabar dan terus berkomunikasi dengan ibu. Semoga seiring berjalannya waktu, dia akan mulai melihat usaha dan ketulusanmu." Keesokan harinya, Nina memutuskan untuk mencoba pendekatan baru. Dia meminta Burina untuk duduk bersamanya di dapur sambil membuat sarapan, berharap bisa menciptakan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung. "Bu, aku ingin meminta saran ibu tentang beberapa hal. Mungkin kita bisa bekerja sama dan menemukan cara yang terbaik untuk mengelola rumah ini." Burina meskipun masih sedikit skeptis, duduk di meja dapur dan mulai memberikan beberapa masukan. "Mungkin kita bisa mulai dengan cara yang lebih terstruktur, misalnya dengan jadwal pembersihan rumah. Itu bisa membantu mengurangi kesalahpahaman," ujar Bu Nina. Nina pun mengangguk, merasa sedikit lebih optimis. "Itu ide yang baik, Bu. Mari kita buat jadwal yang bisa diterima oleh semua pihak." Meskipun jalan menuju harmonisasi masih panjang, langkah-langkah kecil yang diambil oleh Nina dan Burina mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mereka mulai saling mendengarkan dan mencoba untuk lebih memahami satu sama lain. Dengan dukungan Anton dan berkomitmen dari kedua belah pihak, mereka berharap bisa menemukan keseimbangan baru dalam rumah tangga mereka. Waktu berlalu dan ketegangan yang ada di rumah Nina dan Anton tidak hanya terletak pada perbedaan pendapat dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga diperburuk oleh masalah kesehatan dan keuangan yang semakin mendesak. Tekanan yang dihadapi keluarga ini mulai dirasakan semakin berat.
mengancam kestabilan emosional dan finansial mereka. Pagi itu langit berwarna kelabu dan hujan tipis mulai turun di luar jendela. Nina baru saja selesai membuat sarapan dan sedang membersihkan meja dapur ketika dia mendengar suara Burina dari ruang tamu. Suara Burina penuh dengan ketegangan dan keputusasaan. Nina segera melangkah ke ruang tamu, melihat Burina duduk di kursi dengan tatapan kosong, menatap selembar dokumen yang tersebar di meja. Aku tidak tahu bagaimana kami membayar semua tagihan ini. Keluh Burina, suaranya bergetar penuh frustasi. Pengeluaran medis dan biaya hidup semakin meningkat. Aku merasa sangat tertekan. Nina merasa hatinya bergetar mendengar keluhan Burina. Dia memahami betapa beratnya beban yang dipikul oleh ibu mertuanya. Tetapi dia juga merasakan tertekan dengan tanggung jawab yang terus bertambah. Nina tahu bahwa dia perlu tetap tenang dan membantu mencari solusi, meskipun dia sendiri merasa kewalahan. Nina, mari kita duduk bersama dan lihat bagaimana kita bisa mengatur anggaran, ajak Nina dengan suara lembut. Mungkin ada cara untuk mengurangi pengeluaran. Kita perlu membuat rencana keuangan yang realistis. Burina mengangkat wajahnya, masih terlihat cemas. Aku tahu Nina, tapi semuanya terasa semakin sulit. Aku khawatir kami tidak akan mampu menutupi semua biaya ini. Nina duduk di sebelah Burina dan mulai memeriksa dokumen yang berserakan. Dia mengamati daftar tagihan medis, kwitansi, dan anggaran rumah tangga. Dengan hati-hati, Nina mulai menyusun dokumen-dokumen tersebut dan menyusun rencana yang lebih terstruktur. Kita bisa mulai dengan mengidentifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi. Misalnya, mungkin kita bisa mencari cara untuk mengurangi biaya utilitas atau menunda beberapa pembayaran yang tidak mendesak, usul Nina kepada Burina. Sementara itu, Pak Rudi masuk ke ruang tamu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia baru saja pulang dari sebuah pertemuan dengan dokter dan mengetahui bahwa biaya perawatan Burina akan meningkat. Menyadari betapa tertekan dan letihnya Nina, Pak Rudi merasa perlu untuk berbicara dengan lembut. Nina, kami sangat menghargai semua yang kamu lakukan untuk kami. Kami nggak ingin menambah bebanmu lebih banyak. Kamu sudah melakukan banyak hal untuk keluarga ini, kata Pak Rudi dengan nada lembut. Nina menatap Pak Rudi dengan rasa terima kasih dan kelegaan. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita semua berada dalam situasi yang sulit dan saya ingin kita bisa melalui ini bersama-sama, ucapnya. Malam itu setelah makan malam, Nina dan Anton duduk bersama di ruang tamu. Mereka sedang merencanakan anggaran bulanan dan mencoba mencari cara untuk mengatasi kekurangan dana. Nina merasa terbebani, tetapi dia juga merasa perlu untuk tetap positif dan mencari solusi. Mas, aku merasa sangat lelah. Kita sudah mencoba mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin, tapi masih saja terasa sulit, kata Nina sambil memandang dokumen anggaran. Anton meraih tangan Nina dengan lembut. Aku tahu ini tidak mudah, Nina. Tapi kita harus tetap berusaha. Mungkin kita bisa mencari bantuan profesional untuk perencanaan keuangan atau bahkan berbicara dengan seseorang penasihat keuangan yang kira-kira bisa membantu kita mengelola situasi ini. Nina pun lalu mengangguk, meskipun rasa telah masih menghampiri. Itu ide yang baik, Mas. Aku juga berpikir mungkin kita bisa mencari bantuan dari lembaga amal atau program pemerintah yang mungkin menawarkan dukungan. Anton dan Nina melanjutkan perencanaan mereka hingga larut malam. Mereka merasa sedikit lebih tenang setelah menyusun beberapa rencana alternatif. Tetapi tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Masalah kesehatan Burina dan biaya perawatan yang terus meningkat menambah beban yang mereka hadapi. Keesokan harinya, Nina memutuskan untuk berbicara langsung dengan Burina dan Pak Rudi.
tentang langkah-langkah yang telah mereka susun. Dengan penuh perhatian, dia menjelaskan rencana keuangan yang telah mereka buat dan mencari masukan dari mereka. Bu, Pak, kami telah membuat rencana anggaran yang baru dan mencoba cari cara untuk mengurangi pengeluaran. Kami juga berencana untuk mencari bantuan dari penasehat keuangan dan mungkin lembaga amal jika diperlukan, kata Nina dengan penuh perhatian. Bu Rina terlihat sedikit terkejut, tetapi juga merasa terbantu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Nina. Tapi aku sangat menghargai usaha kalian. Aku merasa sedikit lebih tenang mengetahui bahwa kita memiliki rencana ini. Pak Rudi mengangguk dengan setuju. Terima kasih, Nina. Kami tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, dan kami sangat menghargai semua yang kamu lakukan, ucapnya. Selama beberapa minggu ke depan, keluarga ini bekerja keras untuk menyeimbangkan anggaran mereka dan mencari solusi untuk masalah kesehatan dan keuangan. Mereka mulai merasa lebih teratur dan memiliki kontrol lebih besar atas situasi mereka. Meskipun tantangan masih ada, mereka merasakan sedikit harapan karena mereka bekerja bersama untuk menghadapi setiap kesulitan. Nina yang awalnya merasa terbebani oleh segala tanggung jawab, kini mulai merasa lebih ringan ketika melihat kemajuan yang telah dicapai. Dia merasa didukung oleh Anton dan keluarga, dan dia semakin yakin bahwa mereka bisa melewati ujian ini dengan kerja sama. Sementara itu, Bu Rina mulai merasakan sedikit kenyamanan karena dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah Nina dan Anton terus dipengaruhi oleh ketegangan yang ada. Meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi masalah keuangan dan kesehatan, ketegangan interpersonal antara Nina dan Bu Rina semakin memuncak. Konflik ini akhirnya mencapai titik puncaknya, mengungkapkan perasaan terdalam yang selama ini tersembunyi. Pagi itu udara dingin menyelimuti rumah mereka, dan hujan deras pun turun di luar jendela. Nina sedang duduk di dapur, mengatur sarapan sambil merenung. Setiap suara di rumah terasa lebih nyaring dari biasanya, dan setiap komentar Bu Rina yang tajam terasa semakin menyakitkan. Nina merasa tertekan dan lelah, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga emosional. Ketika sarapan hampir selesai, Bu Rina memasuki dapur dengan ekspresi yang sudah dikenal Nina, ketidakpuasan dan kelelahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Bu Rina mulai memeriksa meja makan dan menilai cara Nina menata makanan. Nina yang merasa sangat emosional hari itu memutuskan sudah waktunya untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan penuh emosi dan rasa sakit hati, dia menghadapi Bu Nina, menatap matanya dengan penuh tekad. Bu, aku merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi rasanya semua usaha itu tidak pernah cukup. Aku ingin kita bisa saling menghargai, Bu. Bu Rina terdiam sejenak, terkejut dengan ketulusan dan intensitas kata-kata Nina. Wajahnya mulai memucat, dan dia mengalihkan pandangannya, tidak bisa menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu. Aku merasa kehilangan kendali dan khawatir tentang masa depan kami, ujar Bu Rina dengan suara bergetar. Nina yang melihat air mata Bu Rina dan merasakan empati yang mendalam. Meskipun dia merasa dirugikan oleh kritik yang terus-menerus, dia juga memahami bahwa ibu mertuanya sedang berjuang dengan rasa takut dan kehilangan. Bu, aku tahu semuanya sulit. Aku juga merasakan tertekan, tapi kita harus bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Saat itu Anton yang memasuki dapur mendengar percakapan antara istrinya dan ibunya. Melihat situasi yang semakin emosional, dia mendekati Nina dan Bu Rina, kemudian memeluk Nina dengan lembut. Mari kita mulai lagi dari awal, katanya dengan nada yang lembut dan penuh kasih. Kita semua berada di sini untuk saling mendukung. Kita perlu berbicara dengan jujur dan memahami satu sama lain, ucapnya.
Nina merasa sedikit tenang saat merasakan dukungan Anton. Dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan diri. Aku merasa sangat lelah, Mas. Aku sudah mencoba melakukan yang terbaik, tapi rasanya semuanya sia-sia. Aku ingin kita bisa membuat perubahan dan saling menghargai. Burina pun mengangguk pelan, dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Aku mengerti, Nina. Aku merasa sangat khawatir tentang banyak hal, dan kadang-kadang aku terlalu keras. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak aku harapkan, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, ujar Burina. Anton yang merasa emosinya campur aduk, mencoba untuk mengarahkan percakapan ke arah yang lebih konstruktif. Mungkin kita bisa mulai dengan membuat rencana komunikasi yang lebih baik. Jika ada sesuatu yang mengganggu, mari kita bicarakan dengan jujur dan tanpa menilai. Nina pun setuju, dan Burina juga tampaknya mulai meresapi ide tersebut. Mereka bertiga duduk bersama di meja makan, sambil memulai pembicaraan yang lebih mendalam. Nina memutuskan untuk membuka diri sepenuhnya mengenai bagaimana perasaannya selama ini. Bu, aku merasa seperti semua usaha yang aku lakukan untuk mengurus rumah ini tidak pernah cukup baik di mata ibu. Aku tahu ibu memiliki pengalaman yang banyak, tetapi aku juga ingin diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang, kata Nina dengan tulus. Burina yang mendengarkan dengan seksama merasa terharu mendengar perasaan menantunya. Aku minta maaf jika aku terlalu keras, Nin. Aku merasa tertekan dengan semua biaya medis dan perubahan yang terjadi. Kadang-kadang aku melampiaskannya pada hal-hal yang tidak ada hubungannya. Nina pun mengangguk, merasakan empati yang mendalam. Kita semua berada dalam situasi yang sulit, Bu. Aku juga merasa terbebani oleh semua tanggung jawab dan tekanan. Mungkin jika kita bisa berbicara lebih banyak dan saling mendukung, kita bisa membuat situasi ini menjadi lebih baik. Pak Rudi yang telah berdiri di pintu memasuki ruangan dan ikut bergabung dalam percakapan. Percakapan itu berlangsung lama, diisi dengan refleksi dan pengertian. Mereka mulai menyadari bahwa ketegangan selama ini sebagian besar disebabkan oleh kekurangan komunikasi dan rasa ketidakpastian. Mereka semua sepakat untuk berusaha lebih keras dalam berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Anton sebagai mediator menyarankan langkah-langkah praktis untuk memperbaiki situasi. Bagaimana jika kita membuat jadwal rutin untuk duduk bersama dan membicarakan hal-hal yang mungkin mengganggu kita? Dengan cara ini kita bisa mencegah masalah yang lebih besar dan memastikan semua orang merasa didengar, kata Anton. Nina dan Burina setuju dengan ide tersebut, merasa bahwa ini adalah langkah positif untuk membangun kembali hubungan mereka. Mereka mulai merencanakan waktu-waktu khusus dalam seminggu untuk berbicara dan mengevaluasi bagaimana keadaan mereka. Dengan harapan baru dan semangat untuk perbaikan, mereka menyelesaikan percakapan dengan lebih damai. Meskipun tidak semua masalah langsung terpecahkan, mereka merasa bahwa langkah-langkah yang mereka ambil menuju pemahaman dan penghargaan adalah langkah pertama yang penting. Setelah percakapan emosional yang mendalam, suasana di rumah Nina dan Anton mulai berubah. Kesadaran akan perasaan masing-masing membuka jalan bagi pemahaman baru. Mereka mulai melihat bahwa meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, mereka dapat mengatasi semuanya dengan cara yang lebih harmonis. Pagi itu sinar matahari menyinari rumah mereka dengan lembut, membawa rasa segar dan harapan baru. Nina, Burina, dan Anton duduk bersama di ruang tamu yang kini terasa lebih nyaman dan hangat. Setelah minggu-minggu penuh ketegangan, mereka siap untuk melangkah-langkah baru dalam hubungan mereka. Burina dengan penuh harapan memulai percakapan. Nina, aku ingin kita bisa bekerja sama dan saling mendukung. Aku akan mencoba untuk lebih terbuka dan menghargai caramu. Aku sadar bahwa kamu sudah berusaha keras, dan aku ingin kita bisa memperbaiki hubungan kita. Nina tersenyum lembut mendengar kata-kata Burina. Terima kasih, Bu.
Aku juga akan lebih berusaha untuk memenuhi kebutuhan ibu dan kekhawatiran ibu. Aku tahu semuanya tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa membuat sebuah perubahan positif, ucapnya. Anton yang berdiri di sampingnya mereka dengan senyuman penuh harapan, merasa lega melihat kemajuan yang telah dicapai. Sekarang kita bisa melangkah maju bersama sebagai keluarga. Mari kita hadapi ujian kehidupan ini dengan semangat baru. Kita sudah banyak menghadapi banyak hal bersama, bukan? Dan aku yakin kita bisa menemukan jalan yang lebih baik. Bu Rina pun mengangguk, merasa lebih tenang dan optimis. Aku setuju. Aku merasa lebih ringan setelah berbicara denganmu, Nina. Aku akan berusaha untuk lebih sabar dan menghargai usahamu, ucapnya. Mereka kemudian mulai mendiskusikan beberapa langkah konkret untuk menciptakan harmoni di rumah. Mereka memutuskan untuk membuat beberapa perubahan di rumah yang dapat membantu mengurangi ketegangan. Misalnya, mereka menyepakati pembagian tugas rumah tangga yang lebih jelas dan adil. Nina akan menangani sebagian besar pekerjaan rumah tangga, sementara Bu Rina akan membantu dengan beberapa tugas ringan dan memberikan dukungan moral. Dengan kesepakatan ini, suasana rumah mulai terasa lebih positif. Meskipun tantangan keuangan dan kesehatan masih ada, mereka merasa lebih mampu menghadapinya bersama-sama. Setiap anggota keluarga mulai merasakan perubahan kecil dalam interaksi mereka. Bu Rina yang sebelumnya seringkali mengkritik mulai menunjukkan lebih banyak apresiasi terhadap usaha Nina. Nina merasa lebih dihargai dan tidak lagi merasa terbebani oleh kritik yang konstan. Anton merasa bangga melihat perubahan dalam dinamika keluarga mereka. Dia merasa bahwa percakapan terbuka yang mereka lakukan telah membawa dampak positif yang signifikan. Aku sangat senang dengan melihat kemajuan ini, kata Anton suatu sore ketika dia sedang duduk bersama di ruang tamu. Bu Rina tersenyum, merasakan beban yang sedikit berkurang. Aku juga merasa lebih baik sekarang. Aku harap kita bisa terus seperti ini dan menghadapi masa depan dengan lebih optimis, ucapnya. Hari-hari berikutnya di rumah mereka terasa lebih cerah dan penuh energi. Setiap anggota keluarga berusaha untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Mereka belajar bahwa melalui kerjasama, pengertian dan penghargaan, mereka bisa mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Malam itu setelah makan malam bersama, Nina dan Anton duduk di teras rumah mereka, menikmati suasana malam yang tenang. Mereka melihat ke arah bintang-bintang di langit, merasa bersyukur atas kemajuan yang telah mereka capai. Rasanya seperti kita baru mulai babak baru dalam kehidupan kita. Aku merasa lebih dekat dengan ibu, Mas, dan lebih yakin tentang masa depan kita, kata Nina dengan penuh harapan. Anton merangkul Nina dengan lembut, merasakan kehangatan dan kedamaian di sekeliling mereka. Aku juga merasa begitu. Kita telah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin kita akan terus tumbuh sebagai keluarga. Dengan semangat baru dan saling mendukung, kita bisa menghadapi apapun yang datang, ucap Anton. Ya, cerita ini menggambarkan perjalanan mereka dalam membangun kembali hubungan yang lebih harmonis setelah menghadapi konflik dan tantangan. Dengan kesediaan untuk berbicara terbuka, saling mendukung dan bekerja sama, mereka berhasil menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih penuh cinta dan pengertian. Kesepakatan dan harmoni baru yang mereka capai menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Sekian akhir dari cerita ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Nantikan video-video menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.